30 tahun yang lalu, seorang bayi alien turun ke bumi dengan pesawat luar angkasa. Bayi itu kemudian dirawat oleh sepasang petani yang tinggal di Kansas. Singkat cerita, bayi itu tumbuh dewasa dan memiliki kekuatan super. Karena suka menolong orang, ia pun disebut Superman. Kali ini Superman membantu negara yang sedang diserang oleh negara Boravia. Aksi ini memicu kontroversi di seluruh dunia karena Boravia ternyata dibantu oleh makhluk super bernama The Hammer. Saking kuatnya, Hammer mampu menghajar Superman bertubi-tubi hingga ia kalah untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Superman yang terluka parah akhirnya terbang ke Antartika menuju markasnya, yaitu Fortress of Solitude. Di sana anjing super kesayangannya yang bernama Krypto membantunya masuk. Para penjaga robot Krypto pun langsung menolong Superman dengan menempatkannya di bawah sinar matahari buatan untuk memulihkan luka-lukanya. Sambil menunggu, mereka memutar rekaman pesan dari orang tua Superman di Krypton. Meski sayangnya sinyal pesan itu terpotong di tengah. With a healthy dose of yellow sun will... Setelah sembuh, Superman kembali menghadapi The Hammer. Namun ternyata Hammer tidak bertindak sendirian. Dari sebuah gedung, villain kita yang bernama Lex Luthor yang memiliki kepala pelontos dan anak buahnya mengendalikan Hammer sehingga bisa membaca dan memprediksi setiap gerakan dari Superman. Akibatnya Superman kembali terdesak. Seorang warga sipil mencoba menolong Superman yang terjatuh. Lex Luthor pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencatat semua orang yang menolong Superman. Rupanya Lex juga memerintahkan seorang wanita misterius bernama Engineer untuk mencari Fortress of Solitude. Setelah markas ditemukan, Lex menyuruh Hammer mundur dan kembali ke markas Luthor Corp. Di sini terungkap bahwa Hammer sebenarnya adalah ciptaan Lex sendiri, yaitu Ultraman. Keesokan harinya, Superman kembali menjadi manusia biasa sebagai Clark Kent, wartawan Daily Planet. Rekan kerjanya memuji Clark karena berhasil meliput berita aksi Superman di Jarhanpur. Pacarnya yaitu Lois Lane sudah tahu rahasia Clark. Namun di televisi, Presiden Boravia yang bernama Gurkos mengecam Superman karena dianggap ikut campur urusan negaranya. Diam-diam Lex menemui petinggi militer Amerika di Pentagon. Ia menawarkan kerjasama untuk menangkap Superman sambil memamerkan pasukan militernya bernama Planet Watch yang terdiri dari Raptor, Ultraman, dan juga Engineer. Sebagian jenderal menolak karena Superman dianggap pahlawan, tapi Lex pun berhasil meyakinkan dengan menunjukkan bukti keberadaan markas rahasia Superman di Antartika. Malam harinya, Lois meminta Clark untuk berhenti ikut campur urusan negara lain. Clark menolak karena merasa tugasnya melindungi orang lemah. Sementara itu, Lex Luthor pun bersama Ultraman dan Engineer berhasil masuk ke Fortress, membantai para robot penjaga, bahkan menangkap Krypton. Engineer menemukan rekaman orang tua Superman dan memulihkannya. Di kota muncul monster raksasa. Superman bersama tim yaitu Justice Gang yang terdiri dari Guy Lantern atau Green Lantern, Hawkgirl, dan juga Mr. Terrific bertarung melawannya. Setelah monster itu tumbang, rekaman orang tua Superman yang sudah dipulihkan muncul di televisi. Rekaman itu mengungkap kalau Superman dikirim ke bumi bukan untuk melindungi, tapi untuk menguasai manusia.
Lex pun menegaskan rekaman itu asli. Publik pun murka dan mulai menghujat Superman. Superman curiga rekaman itu sudah diedit, tapi masyarakat sudah terlanjur percaya pada Lex Luthor. Superman pun sadar kalau markasnya dalam bahaya. Ia pun langsung melesat ke Antartika. Di sana ia terkejut karena Fortress of Solitude sudah porak-poranda. Robot penjaga yang tersisa hanya bisa menjawab terbata-bata. Sementara Krypto tidak ada. Superman pun yakin Lex sudah menangkap anjingnya. Superman marah besar dan terbang menuju markas Lex Luthor. Ia menuntut Lex menunjukkan keberadaan Krypto. Namun Lex dengan enteng pura-pura tidak tahu. Pacar Lex yang hobinya selfie merekam aksi Superman mengamuk dan menyiarkannya di live TikTok. Publik yang menonton malah makin yakin kalau Superman adalah berbahaya. Malam harinya Lois bertanya kepada Clark sejak kapan ia punya anjing. Clark menjawab kalau itu sebenarnya anjing sepupunya. Clark yang putus asa akhirnya memutuskan menyerahkan diri karena yakin Lex menahan Krypto. Keesokan harinya Superman benar-benar menyerahkan diri. Pemerintah pun memberi mandat kepada Lex untuk mengurus Superman. Superman dibawa ke dalam portal menuju paket universe buatan Lex. Di dalam paket universe, Superman dimasukkan ke penjara bersama Metaformo, manusia super yang bisa mengubah tubuhnya menjadi berbagai elemen. Lex memaksa Metaformo mengubah tangannya menjadi Kryptonite agar Superman lemah. Jika Metamorpho menolak, anaknya yang juga ditahan akan dibunuh. Lex menunjukkan kepada Superman bahwa ia menciptakan Pocket Universe ini sebagai markas rahasia untuk menjalankan misi-misinya. Ia juga memamerkan pasukan buzzer internet berupa monyet-monyet gila yang dicuci otak untuk menyebarkan kebencian terhadap Superman. Di sisi lain, Lois menemukan bukti bahwa Lex memberikan pensenjataan senilai jutaan dolar secara cuma-cuma kepada Boravia. Ia curiga Lex sengaja menciptakan perang untuk menjebak Superman. Rekannya yang bernama Jimmy lalu menemui pacar rahasia Lex yang ternyata punya hubungan khusus dengannya. Melalui jalur itu, Jimmy meminta info tentang tujuan Lex sebenarnya. Kembali ke Pocket Universe, Superman membujuk Metamorpho agar berhenti menggunakan Kryptonite. Ia berjanji akan menyelamatkan anak Metamorpho. Namun Metamorpho masih takut anaknya celaka. Lois kemudian menemui Justice Gang dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Superman. Guy Gardner menolak karena takut dianggap melawan hukum. Untungnya Mr. Terrific mau membantu. Ia mengajak Lois menggunakan pesawat pribadinya untuk masuk ke Pocket Universe. Sementara itu, Lex menyiksa Superman dengan membunuh seorang warga sipil yang dulu pernah menolongnya, hanya untuk memaksa Superman membuka identitas orang-orang yang pernah membantunya. Superman pun tetap diam sehingga Lex dengan dingin menembak warga itu dan bersiap mencari korban berikutnya. Lois dan Mr. Terrific akhirnya berhasil masuk ke Pocket Universe setelah mengalahkan pasukan Raptor. Mr. Terrific kaget sekaligus khawatir karena Pocket Universe ini berbahaya bagi ruang dan waktu. Ia pun segera melacak posisi Superman menggunakan drone. Di dalam sel, Metamorpho yang terpukul melihat kekejaman Lex akhirnya luluh. Ia menyingkirkan Kryptonite dan menciptakan matahari buatan untuk memulihkan kekuatan Superman. Begitu energinya kembali, Superman langsung menepati janji menyelamatkan anak Metamorpho dan juga Krypto. Namun saat hendak kabur, Superman diserang pasukan Raptor dan hampir terseret ke dalam black hole. Berkat bantuan Metamorpho dan Krypto, ia pun berhasil selamat. Mr. Terrific lalu memadu mereka menuju portal keluar. Mereka semua pun berhasil lolos tepat sebelum portal Pocket Universe runtuh. Lois membawa Superman yang masih lemah ke rumah orang tua angkatnya.
Superman mulai memulihkan tenaga. Sementara itu Lex mengamuk karena tahu Superman berhasil kabur. Ia bahkan membuang pacarnya yang sibuk selfie. Pacarnya yang sakit hati malah membocorkan foto-foto bukti rencana jahat Lex ke Jimmy dan juga Lois. Dari foto itu terungkap Lex sebenarnya berniat menguasai separuh wilayah Jarhanpur untuk dirinya sendiri. Demi memancing Superman keluar, Lex nekat membuka celah Pocket Universe hingga membelah kota Metropolis. Keesokan harinya, Clark merenung di rumah. Ia merasa hancur setelah tahu pesan orang tuanya yang mengindikasikan ia dikirim ke bumi untuk menaklukkan, bukan melindungi. Namun John Kent menenangkannya. Meskipun asal-usulnya begitu, yang menentukan adalah hati Clark sendiri. Martha pun memanggil mereka untuk melihat berita televisi bahwa Boravia bersiap menyerang Jarhanpur. Rakyat Jarhanpur bahkan mengibarkan bendera Superman sebagai simbol perlawanan. Clark sadar ia masih dibutuhkan. Mr. Terrific menghubunginya memberitahu kalau celah antar dimensi yang diciptakan Lex makin membahayakan Metropolis. Lois dan Jimmy mempublikasikan bukti rencana Lex termasuk kontraknya dengan Gurkos. Sementara di luar, celah antar dimensi membuat gedung-gedung mulai runtuh. Superman pun terjun menyelamatkan orang-orang. Di tengah kekacauan Metropolis, Mr. Terrific berusaha menghack sistem untuk menutup celah antar dimensi. Namun usahanya masih gagal. Superman memutuskan menemui Lex langsung. Belum sempat berangkat, tiba-tiba Engineer dan Ultraman muncul menghadangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Engineer memasukkan nanobot ke dalam paru-paru Superman sehingga ia kesulitan bernafas. Lex di sisi lain memerintahkan Gurkos untuk segera memulai serangan besar-besaran ke Jarhanpur. Dengan sisa tenaga, Superman terbang menembus langit. Lex segera menyuruh Engineer dan Ultraman mengejar. Engineer membungkus tubuh Superman dengan nanobot, tapi Superman justru menjatuhkan diri kembali ke bumi sambil memegangi kedua lawannya erat-erat. Mereka bertiga jatuh menghantam tanah dengan kecepatan tinggi. Engineer pun langsung tewas. Sementara Superman berhasil mengeluarkan nanobot dari tubuhnya. Namun saat Ultraman melepas topengnya, Superman terkejut. Wajah Ultraman sama persis dengan dirinya. Lewat pengeras suara di tubuh Ultraman, Lex menjelaskan bahwa Ultraman adalah cloning Superman yang dibuat dari sampel rambutnya. Karena itu pula Lex bisa masuk ke Fortress of Solitude. DNA Superman ada di Ultraman. Bedanya Ultraman hanyalah tubuh kosong yang dikendalikan Lex dengan remote. Sementara itu, pasukan Boravia sudah menyerang Jarhanpur. Kylander, Hawkgirl, dan juga Metamorpho datang membantu rakyat Jarhanpur. Pertempuran brutal pun terjadi. Bahkan Gurkos ikut diseret dan dihajar oleh Hawkgirl. I'm not like. Di sisi lain, Lex mengendalikan Ultraman untuk terus membantai Superman. Namun Superman punya ide. Ia bersiul memanggil Krypto. Anjing super itu pun datang menghantam Ultraman lalu menghancurkan drone pengendali Lex. Akibatnya Lex kehilangan kontrol penuh terhadap Ultraman. Superman kemudian mengerahkan kekuatan penuh melumatkan pasukan Raptor dengan sinar laser matanya. Ia melempar Ultraman hingga tersedot ke dalam black hole, mengakhiri ancaman kloningannya.
Setelah itu, Superman dan Mr. Terrific masuk ke markas Lex. Mr. Terrific menggunakan komputer Lex untuk menutup celah antar dimensi. Usaha mereka pun berhasil. Metropolis berhasil selamat. Lois dan Jimmy mengunggah bukti kejahatan Lex ke publik. Berita itu viral seketika, membuat semua orang sadar bahwa Superman tidak bersalah. Reputasi Superman kembali pulih, sementara Lex Luthor justru dipandang sebagai pengkhianat. Justice Gang semakin solid. Guy Gardner bahkan mengajak Metamorpho resmi bergabung dengan tim mereka. Namun di Pentagon, para petinggi militer Amerika mulai resah karena masyarakat semakin mencintai para manusia super ini. Semua orang yang ditahan di Pocket Universe akhirnya dibebaskan. Pemerintah menangkap Lex Luthor dan menyebloskannya ke penjara khusus. Superman pun berterima kasih kepada Lois yang selalu memperjuangkannya. Fortress of Solitude diperbaiki kembali. Robot-robot penjaga juga dibangkitkan. Tak lama sepupu Superman yaitu Kara alias Supergirl datang menjemput Krypto. Ternyata anjing itu memang peliharaannya. Sambil menyembuhkan luka Superman, para robot memutar ulang rekaman masa kecil Superman bersama orang tua angkatnya, John dan juga Martha. Rekaman itu menggantikan pesan kelam orang tua kandungnya, seakan menegaskan bahwa identitas Superman yang sejati adalah hasil didikan keluarga Kent. Dengan itu, lalu film pun